Baik, untuk metode penentuan harga pokok persiapan atau persediaan, melanjutkan ketika kita bicara inventory. Nah, sekarang akan kita simulasikan ya terkait dengan penentuan harga pokok. Di pembahasan yang lalu sudah kami sampaikan di mana penentuan harga pokok persediaan ada identifikasi khusus, ada FIFO, LIFO, average ya, di mana akan kita ulas pada video ini. Nah, di sini terkait dengan identifikasi khusus itu biasanya diterapkan untuk jenis persediaan yang secara kualitas itu mahal tapi kuantitasnya juga sedikit gitu ya, sehingga identifikasi khusus itu dipraktekkan atas persediaannya. Mungkin jenis persediaannya sedikit, harganya mahal, itu yang dipraktekkan untuk mencatat terkait dengan metode penentuan persediaan dengan identifikasi khusus. Nah, kalau kita melihat contoh di sini ada persediaan mobil tipe A, mobil tipe B, mobil tipe C dengan harga beli 40 jutaan ya, ini dalam jutaan, 40 jutaan, 50 jutaan, 180 jutaan dan dijual 45 jutaan di sini ya. Nah, ketika dilakukan pencatatan ya pembelian untuk masing-masing tipe mobil itu apakah nanti dengan utang atau dengan kas ya nantinya untuk mencatat, sehingga total dari jumlah yang dikeluarkan atau jumlah yang dihutang terhadap untuk masing-masing jenis persediaan itu sendiri. Nah, ketika dilakukan penjualan ya jenis barang yang dijual apa, nah, kemudian tentunya ya sebesar harga jual ya di sini nantinya. Ternyata apa yang dijual adalah mobil tipe A. Nah, sehingga di akhir periode bisa diketahui terkait dengan jenis persediaannya dan nilai persediaannya di akhir periode, sehingga kalau melihat simulasi kasus di sini ada tipe mobil B dan tipe mobil C yang masih menjadi persediaan. Nah, ini ketika identifikasi khusus itu dipraktekkan. Nah, bagaimana ketika metode penentuan persediaan itu dengan FIFO, LIFO, baik itu fisik periodik maupun buku perpetual. Nah, ketika kita bicara buku perpetual seperti yang kita sampaikan di pertemuan video yang lalu ya, itu kalau perpetual buku setiap transaksi itu dilakukan pencatatan. Nah, setiap transaksi itu dilakukan pencatatan. Nah, transaksinya apa? Bisa jual, beli, reject, rektur penjualan atau rektur pembelian nantinya ketika itu muncul atau keluar masuk gitu ya. Keluar itu bisa dijual atau masuk itu bisa dari pembelian. Nah, contoh kasus di sini ada jenis tipe persediaan, ada tipe 127B di sini ya, dengan unit cost per costnya atau dengan total harga nantinya. Di Januari ini ada saldo atau inventory, saldo awal sebesar 10 unit dengan harga per unit 20. Tanggal 4 dilakukan penjualan 7 unit, kemudian tanggal 10 ada pembelian 8 unit, tanggal 22 ada penjualan 4 unit, tanggal 28 penjualan 2 unit, 30 ada pembelian 10 unit. Nah, bagaimana ketika data-data persediaan ini nantinya akan dilakukan penentuan HPP-nya, penentuan persediaan dengan dua metode tadi. Metode perpetual, fisik periodik dengan penentuan HPP-nya FIFO, LIFO katakanlah. Nah, bisa lihat di ilustrasi di sini ya. Bisa lihat di ilustrasi di sini, misalnya kita lihat di awal di Januari ya. Januari itu ada saldo atau inventory di awal periode 10 dengan harga unit 20 sehingga total costnya 200. Nah, ketika terjadi penjualan di tanggal 4, 7 unit terjual dengan harga 20,
total 140, maka masih menyisakan saldo 3 unit dengan total harga 20 per unitnya, total cost-nya adalah 60 di sini. Nah, ketika terjadi penjualan di tanggal 4 Januari. Nah, lalu ketika terjadi pembelian di tanggal 10 Januari ya dengan unit cost berbeda nantinya ya, karena di kolom saldo tentunya masih menyisakan 3 unit dengan cost 20 ya, unit costnya, total costnya sekian, maka yang pembelian tanggal 10 ini ditulis berbeda karena unit costnya tidak sama dan masuk tanggal 8 di sini ya, masuk tanggal 10 dengan kuantitas atau jumlah yang berbeda, sehingga 8 unit costnya 21 dengan total harga 168. Nah, ketika itu terjadi penjualan ya, terjadi penjualan yang tanggal 22, kalau metode FIFO first in first out, maka yang pertama kali masuk pertama kali dikeluarkan gitu ya. Misalnya di sini dijual 4 unit, diambilkan dari unit costnya 20 dan 1 unit dari 21 unit costnya ya, begitu juga ketika nanti Anda akan menerapkan metode LIFO last in first out, berarti nanti yang diambil atau yang dikeluarkan sejumlah 3 itu yang dari 8 ya, dari 8 di sini ya, 8, kemudian 3 masih tetap karena memakai metode LIFO. Sedangkan kalau FIFO first in first out, maka yang kita ambilkan dari unit yang pertama dulu masuk. Nah, sehingga 3 dari 20 unit, 1 dari 21, sehingga menyisakan unit per cost yang 21 dengan quality atau kuantitas 7 unit nantinya. Nah, sampai dengan akhir periode ya, sampai dengan akhir periode di sini di dalam tabel ini akan menyisakan total dari inventory ini 15 unit dengan harga totalnya 322, di mana terdiri dari 5 unit dengan unit cost 21, 10 unit dengan unit cost 22 gitu ya. Jadi perbedaan FIFO LIFO nanti terletak pada last in first out atau FIFO LIFO-nya itu keluar pertama. FIFO itu keluar pertama dikeluarkan pertama, kalau LIFO keluar terakhir dikeluarkan pertama, bedanya itu. Nah, namun dari kasus ini nanti akan menggambarkan total unit yang sama nantinya. Misalnya ini FIFO ya, FIFO ada 15 unit. Nah, ketika LIFO bagaimana? Nah, ketika LIFO akan menggambarkan unit cost ya, total unitnya sama 15, namun berbeda di unit costnya atau harga per unitnya. Ada 3, ada unit cost yang pertama kali masuk masih menyisakan di sini 3, 20, 221, 10, 22, sehingga menggambarkan nilai yang berbeda di sini. Itu ya perbedaan LIFO FIFO. Nah, tentunya ketika kita bicara implementasi ini yang sering dipakai adalah FIFO ya, menurut penelitian itu, karena LIFO itu memberikan gambaran yang tidak ini ya, tidak relevan lagi, karena apa, persediaan yang pertama kali masuk kok dikeluarkan di apa sebagai sebuah persediaan awal nantinya. Kalau LIFO pertama kali masuk dikeluarkan pertama kali juga. Kalau FIFO ya terakhir pertama yang dikeluarkan pertama adalah yang terakhir kali masuk, itu kalau FIFO. Nah, bagaimana ketika periodik? Seperti yang tak sampaikan tadi, bahwa untuk periodik itu di akhir periode baru akan diketahui jumlah maupun kuantitasnya misalnya. Di sini misalnya FIFO periodik
ada data 20 unit dengan harga 9, 300 unit dengan harga 10, 400 unit dengan harga 11, 100 unit dengan harga 12. Nah, ketika ini di total unit persediaannya ada 1000 gitu ya. Ketika di total itu ada 1000 unit tersedia untuk dijual dengan harga 10.400 dolar katakanlah di sini ya, di periode Januari, Maret, September, November. Nah, ketika cek fisik itu diketahui dari 1000 itu 700 terjual. Dari 1000 itu 700 terjual. Nah, ketika menerapkan metode FIFO, maka yang pertama kali harus dijual. Nah, kita lihat di simulasi ini. Nah, sehingga menyisakan persediaan akhir sebesar 3.400. Ini ketika FIFO periodik baru diketahui di akhir periode ketika dilakukan cek di akhir atau cek opnam atas persediaannya. Nah, lihatlah summary di sini ya. Jadi dari awal masuk itu dikeluarkan, sehingga yang unit 400 tertanggal September 2001 itu menyisakan harga ya di sini dikurangi ini ya, dikurangi dari 200 ini kan, karena memang ketika cek fisik tadi 700 yang terjual, maka dari harga 4.400 atau 400 ini diambil 200-nya untuk dijual di awal periode atau dimasukkan untuk memenuhi nilai unit yang terjual 700 tadi, sehingga masih menyisakan 2.200 ya. Sehingga ini loh yang nantinya akan disajikan atau disampaikan di dalam statement keuangan atas persediaan akhirnya. Ada 300 unit dengan unit costnya 3.400. Sehingga apa, kalau fisik periodik FIFO diambilkan yang pertama kali yang dijual gitu. Sehingga ini loh penentuan harga pokoknya. Nah, ketika LIFO ya, dengan kasus yang sama tadi, kita langsung lihat summary-nya aja ya. Nah, di sini yang terakhir masuk yang diambil gitu kan. Diambil sesuai dengan apa? Jumlah tadi yang terjual. Tadi tersedia dijual sebesar yang ternyata cek fisik itu diketahui yang terjual 700 ini ya. 700 maka nah ini ada 700 unit yang terjual dengan total nilai total harga 7.600. Nah, di akhir periode akan menggambarkan unit yang sama, 300 unit dengan total harga pokok 2.800. Nah, ini terkait dengan metode penentuan harga pokok persediaan baik fisik periodik, FIFO, LIFO untuk pengakuan atas persediaannya. Nah, bagaimana kalau dengan rata-rata ya? Kalau dengan rata-rata ya tinggal unit cost tersedianya berapa, tersedia totalnya berapa, nah tinggal dibagikan nantinya nilai tersedia terjual unit dibagi unit tersedia untuk dijual, akan diketahui unit per cost-nya. Nah, sehingga ini yang nantinya untuk dikalikan dari tersedia untuk dijual itu sendiri ya, tersedia jual, sehingga akan diketahui harga pokok dari penjualan itu 7.800. Begitu ya. Terima kasih. Baik, teman-teman mahasiswa, ini terkait dengan akuntansi persediaan untuk penentuan harga pokok. Terima kasih atas perhatiannya.